Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila dengan NPM 2011080244. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas BKPID semester 3. Di sini saya akan memaparkan video tentang teori tipe Myers-Briggs. Sebelum lanjut ke videonya, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dari Miss Tika Febriani yang mengampu mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Dan alasan saya mengapa membuat video dengan menggunakan media digital karena di mana materi yang akan ditampilkan dan disampaikan akan mudah untuk dipahami dan dimengerti dan mudah untuk ditangkap oleh pembaca. Bukan hanya karena itu saja, penyampaian materi secara digital juga mempermudah pembelajaran yang beredar di daerah globalisasi ini. Teori Myers-Briggs yang mana berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Myers 1980. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi. Menyadari peristiwa, orang, objek atau ide individu merasakan informasi ini. Kemudian, individu harus memutuskan atau membuat kesimpulan tentang peristiwa, orang, objek atau ide yang diamati. Dalam melakukannya, individu menilai peristiwa dan ide-ide yang telah dirasakan. Menurut Myers, sebagian besar aktivitas mental individu dikhususkan untuk memahami dan untuk menilai. Misalnya, ketika seorang remaja menonton film, dia mengambil informasi atau mempersepsikan dan kemudian membuat keputusan tentang film itu. Apakah itu disukainya, dihargai, diinformatif, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan penilaian. Meskipun umumnya tidak dianggap sebagai teori pengembangan karir, indikator tipe Myers-Briggs telah digunakan seperti itu oleh banyak konselor. Fokusnya yang luas adalah pada cara orang memandang dan menilai dunia, serta dua cara berbeda dengan menilai, berpikir, dan merasakan. Individu harus menggunakan fungsi persepsi dan penilaian berkali-kali sepanjang harinya. Selain itu, mereka mungkin berurusan dengan dunia ide dalam diri mereka atau versi intro, dan seringkali dengan dunia luar orang dan objek atau ekstraversi. Selanjutnya itu ada extrovert dan introvert. Jung dan Myers mengemukakan istilah introvert dan extrovert merujuk untuk bagaimana satu kesatuan di mana hal itu mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan melihat dunia. Introvert pada minat seseorang di dunia batinnya. Sebaliknya, extrovert mengadu pada inter dan penilaian di dunia luar. Bagi seorang introvert, penggunaan persepsi dan dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, dunia luar, perhatian dengan orang dan objek lain itu adalah penting. Jelas, baik introvert maupun ekstrovert hidup di dunia luar dan di dalam. Bedanya itu introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia luar. Individu yang ekstrovert seringkali suka mengambil tindakan. Mereka ingin bekerja dengan orang lain dengan berbicara dan berinteraksi. Mereka juga lebih suka berbicara langsung dengan individu daripada menulis memo. Menjadi aktif secara verbal dan fisik adalah penting bagi mereka. Sebaliknya, individu yang introvert senang berpikir. Mereka mungkin suka menyelesaikan masalah atau berpikir lama sebelum bertindak berdasarkan pengalaman. Mereka juga mungkin lebih pendiam daripada ekstrovert.
bukan karena malu, tapi karena mereka butuh untuk berpikir. Berikutnya ada kombinasi 16. Dalam manual ekstensif mereka, Myers dan Mickwell 1985 mengingatkan bahwa definisi tipe tidak harus dipahami secara harfiah. Mereka menggambarkan karakteristik umum individu yang termaksud dalam 16 tipe. Antara lain ada isti, invi, inti, istp, isfp, ISFP, ISEG, INFP, INTP, ada INTP, ISTP, ISTI, INFP, INFI, dan INTI, di mana ke-16 itu terdiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk keterangan dari 16 tipe ini ada extrovert itu ada dilambangkan dengan E, dan introvert dilambangkan dengan 1, dan penginderan dilambangkan dengan S, dan intuisi dilambangkan dengan N. Berpikir dilambangkan dengan T, dan perasaan dilambangkan dengan F. Sedangkan penilaian dilambangkan dengan J, dan persepsi dilambangkan dengan P. Baik, dari semua materi yang sudah saya jelaskan, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam tipologi Myers-Briggs terdapat dua konsep yang paling besar. Yang pertama itu ada persepsi dan penilaian. Yang kedua ada ekstraversi dan introversi. Bagaimana selanjutnya berkaitan dengan bagaimana individu memandang lingkungan mereka dan kemudian membuat penilaian atau keputusan tentang pengamatan mereka. Hal ini kemudian dapat berkaitan dengan pandangan individu tentang dunia yang berfokus pada dunia luar atau ekstroversi, atau pada dunia batin, itu bisa disebut introversi. Ini semua dapat dilihat sebagai pola preferensi, cara perbedaan yang dipilih individu untuk membuat keputusan dan pilihan. Baiklah, itulah tadi video tentang teori tipe Myers-Briggs yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.